Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satya Dwi Harinanto. Nomor induk mahasiswa 15026 19034. Di sini kami akan menjelaskan tentang kode etik profesi dan organisasi pendidikan. Teman-teman tahu nggak apa itu profesi? Profesi adalah suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut memiliki keahlian, tanggung jawab, dan juga koordinasi antara sesama manusia. Menurut Ornstein dan Levine tahun 1984, profesi adalah jabatan yang sesuai dengan pengertian profesi, seperti melayani masyarakat, menggunakan hasil penelitian dan aplikasi dari teori ke praktek, memerlukan bidang ilmu dan keterampilan tertentu di luar jangkauan khalayak ramai, memerlukan pelatihan khusus dengan waktu yang panjang dan sebagainya. Ada juga loh konsep-konsep yang terkait dengan profesi. Yang pertama, profesional. Apa sih profesional? Profesional menurut KBBI adalah sesuatu yang bersangkutan dengan profesi yang memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Yang kedua, profesionalisasi. Profesionalisasi mengacu pada proses menjadikan seseorang sebagai profesional baik melalui pendidikan prajabat atau pre-service education maupun pendidikan dalam jabatan. Yang ketiga, profesionalisme. Profesionalisme merujuk pada sikap dan komitmen atau tanggung jawab anggota profesi untuk bekerja berdasarkan standar yang tinggi serta kode etik profesinya. Yang ketiga, profesionalitas. Profesionalitas merupakan hal yang berkenan dengan pekerjaan, keahlian khusus mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya. Perlu diketahui juga, untuk menjadi suatu profesi itu ada syarat-syaratnya loh. Mau tahu? Nih, saya kasih tahu ya. Syarat yang pertama yaitu jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual. Yang kedua, jabatan yang menggeluti suatu batang tubuh ilmu khusus. Yang ketiga, jabatan yang memerlukan persiapan profesional yang lama. Yang keempat, jabatan yang memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan. Yang kelima, jabatan yang menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen. Yang keenam, jabatan yang menentukan buku atau standarnya sendiri dan lebih mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi. Perkenalkan, nama saya Safarizkia Hairunisa dengan nomor registrasi 1502619023. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang syarat guru profesional menurut Arifin. Yang pertama itu ada dasar ilmu yang kuat sebagai perwujudan terhadap masyarakat teknologi dan masyarakat ilmu pengetahuan di abad ke-21. Kemudian yang kedua itu ada penguasaan kiat-kiat profesi berdasarkan riset dan praktis pendidikan, yaitu ilmu-ilmu pendidikan sebagai ilmu praktis dan bukan hanya merupakan konsep-konsep belaka. Kemudian yang ketiga ada pengembangan kemampuan profesional berkesinambungan. Profesi guru merupakan profesi yang berkembang terus-menerus dan akan terus berkesinambungan dengan LPTK dan profesi kependidikan. Saya akan menjelaskan tentang ciri dari profesi menurut sosiolog. Yang pertama itu ada keterampilannya didasarkan pada pendidikan dan penguasaan pengetahuan teoritis. Kemudian yang kedua, menjalani pendidikan di tingkat perguruan tinggi atau akademi yang cukup lama. Kemudian untuk menjalankan praktik profesinya, ia harus memerlukan izin atau pengesahan. Ia juga harus memiliki ikatan sesama anggota profesinya. Kemudian sebelum menjalankan profesinya, ia juga sudah harus melakukan uji kompetensi. Pendidikannya juga harus berkelanjutan. Ia juga harus bekerja secara mandiri berdasarkan ilmu yang dimilikinya, serta kode etik profesi yang harus dipatuhi. Selanjutnya ialah mengabdikan ilmunya untuk masyarakat luas, serta pengalaman yang dia miliki dikembangkan menjadi pengetahuan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pengertian kode etik, di mana etika merupakan dasar pertimbangan dalam pembuatan keputusan tentang moral manusia dalam interaksinya dengan lingkungannya.
Beberapa penjelasan mengenai pengertian kode etik. Yang pertama itu ada menurut pasal 43 UU nomor 20 tahun 2003 bahwa kode etik berisi norma dan etika yang mengikat perilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan. Kemudian yang kedua ada menurut Kode Etik Guru Indonesia, yaitu dari hasil Kongres PGRI ke-20 tahun 2008, di mana Kode Etik Guru Indonesia adalah norma dan asas yang diterima oleh guru-guru Indonesia sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara. Kemudian yang terakhir ada menurut Sony Keraf, di mana Kode Etik merupakan kaidah moral yang berlaku khusus untuk orang-orang profesional di bidang tersebut. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan kode etik, di mana tujuan tersebut yang pertama ialah bertujuan untuk menjunjung tinggi martabat profesi. Kemudian yang kedua, bertujuan untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan anggota. Yang ketiga, bertujuan untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Kemudian tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu profesi, dan tujuan yang terakhir ialah untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. Halo, perkenalkan nama saya Nashwa Rayani Wahab dengan NIM 15026199062. Sanksi melanggar kode etik. Sanksi pada dasarnya merupakan upaya pembinaan kepada guru yang melakukan pelanggaran dan juga untuk menjaga harkat dan martabat profesi guru. Pemerintah mencampuri urusan profesi ini dan pencampuran tersebut bersifat memberikan sanksi-sanksi hukum yang sifatnya memaksa, baik berupa sanksi perdata maupun sanksi pidana. Pemberian sanksi dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan Guru Indonesia. Penetapan kode etik. Penetapan kode etik hanya dapat dilakukan oleh organisasi suatu perkumpulan atau perserikatan suatu profesi untuk para anggotanya. Penetapan kode etik lazim dilakukan pada suatu kongres organisasi profesi. Kode etik dari suatu organisasi hanya akan mempunyai pengaruh yang kuat apabila yang menjalankannya tergabung dalam organisasi tersebut agar adanya jaminan bahwa profesi tersebut dijalankan secara baik dan jika dilanggar dapat dikenakan sanksi. Saya Helisnawati dengan nomor identitas mahasiswa 15026-19076. Etik Guru Indonesia. Pertama, guru berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangunan yang berpancasila. Kedua, guru memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing. Ketiga, guru mengadakan komunikasi terutama dalam memperoleh informasi tentang anak didik, tetapi menghindari diri dari segala bentuk penyalahgunaan. Keempat, guru menciptakan suasana kehidupan sekolah dan memelihara hubungan dengan orang tua murid sebaik-baiknya bagi kepentingan anak didik. Selanjutnya, guru memelihara hubungan baik dengan masyarakat di sekitar maupun masyarakat yang lebih luas untuk kepentingan pendidikan. Selanjutnya, guru secara sendiri-sendiri atau bersama-sama berusaha mengembangkan dan meningkatkan suatu profesi, meningkatkan mutu profesi. Selanjutnya, guru menciptakan dan memelihara hubungan antar sesama guru, baik berdasarkan lingkungan kerja maupun di dalam hubungan keseluruhan. Guru secara bersama-sama memelihara, membina, dan meningkatkan mutu organisasi guru profesional sebagai sarana pengabdiannya. Selanjutnya, guru melaksanakan segala ketentuan yang merupakan kebijakan pemerintah dalam bidang pengabdian. Selanjutnya ada organisasi-organisasi profesional keguruan. Pertama ada organisasi PGRI yang lahir di Surakarta 25 November 1945. Sebagai perwujudan aspirasi guru Indonesia dalam mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa bersifat unitaristik, independen, dan non-partai politik. Selanjutnya ada ABKIN, organisasi profesi untuk para konselor di Indonesia. Selanjutnya ada ISPI, didirikan pada 17 Mei 1960 di Jakarta, bertujuan untuk menyumbangkan tenaga dan pikiran kepada pembangunan pendidikan nasional secara profesional.
Selanjutnya ada ISMAPI, organisasi profesi yang independen tampil sebagai pioner dan fasilitator dalam upaya peningkatan dan pengembangan manajemen pendidikan di Indonesia. Selanjutnya ada MGMP, organisasi guru-guru sekolah mengenai bidang mata pelajaran tertentu yang diakui oleh pemerintah. Sekian dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.